Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Pulau Madura. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Diceritakan bahwa Pulau Madura ini bermula terlihat oleh pelajar-pelajar pada zaman purbakala sebagai pulau yang terpecah-pecah, sehingga merupakan beberapa puncak-puncak tanah yang tinggi yang sekarang menjadi puncaknya bukit-bukit di Madura, dan beberapa tanah datar yang rendah apabila air laut surut kelihatan, dan apabila air laut pasang tidak kelihatan, ada di bawah air. Puncaknya puncak yang terlihat itu diantaranya yang sekarang disebut Gunung Geger di daerah Kabupaten Bangkalang dan Panunggang Pajudan di daerah Kabupaten Sumeneb. Diceritakan bahwa pada zaman purba ada suatu negara yang bernama Negara Mandangkawulan, yang di dalamnya terdapat sebuah keraton yang bernama Giling Wesi. Rajanya bernama Singhatunggal. Menurut dugaan, orang Madura dikaranya ada di situ, tempat di dekat Gunung Semeru, di dekat Puncak Kala, yang bernama Gunung Bromo. Zaman tersebut kira-kira sekitar tahun 929 Masehi. Raja tersebut mempunyai seorang putri yang masih gadis. Pada suatu hari putri tersebut bermimpi kemasukan rembulan dari mulutnya, terus masuk ke dalam perutnya dan tidak keluar lagi. Setelah beberapa bulan setelah kejadian itu, putri tersebut menjadi hamil dan tidak ketahuan siapa ayah dari calon bayi tersebut. Beberapa kali ayahnya bertanya tentang sebab musababnya, tapi putrinya sama sekali tidak menjawab, karena ia pun juga tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Raja tadi amat marah dan memanggil patinya yang bernama Pranggulan. Pati tersebut diperintahkan untuk membunuh putri tersebut dan membawa kepala putrinya ke hadapan raja tersebut. Apabila pati tersebut tidak sanggup memperlihatkan kepala putrinya itu, maka pati tidak diperkenankan menghadap raja dan tidak dianggap lagi sebagai pati di kerajaannya. Maka berangkatlah pati dengan membawa sang putri keluar dari keraton menuju hutan rimba. Setelah sampai di suatu tempat di dalam hutan belantara, maka pati menghunus pedangnya dan mulai memegang leher putri tersebut. Akan tetapi hampir pedang tersebut sampai ke lehernya, pedang tersebut terjatuh ke tanah. Setelah kejadian tersebut, sang pati temanggung dan berpikir bahwa hamilnya putri tersebut tentu bukan dari kesalahannya, tetapi tentu ada hal yang luar biasa, dan akhirnya Pati Pranggulang mengalah untuk tidak kembali ke rajanya. Dan mulai saat itu ia berubah nama menjadi Kijahi Poleng. Poleng artinya dalam bahasa Madura yakni kain tenun Madura. Dan ia berubah pakaian yang memakai kain, baju dan ikat kepala dari kain poleng. Ia memotong kayu-kayu untuk dijadikan perahu. Sebelum putri tadi diberangkatkan, Kijahi Poleng memberikan beberapa bekal berupa buah-buahan serta berpesan bahwa jika sang putri memerlukan pertolongannya, supaya sang putri menghentikan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali. Maka seketika itu Kijahi Poleng datang untuk menolongnya. Putri tersebut oleh Kijahi Poleng didudukan di atas getik itu yang kemudian ditendangnya getik tersebut menuju Maduoro, pojok di arah-arah, artinya pojok menyubuh ke arah luas. Diceritakan bahwa sebab inilah pulau ini bernama Madura. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Madura itu dari perkataan lemah duro, artinya tanah yang tidak sungguhnya, yaitu apabila air laut pasang, tanahnya tidak kelihatan. Apabila air laut surut, maka tanah akan kelihatan. Singkat cerita, getik tersebut terdampar di Gunung Geger. Di situ asalnya tanah Madura, dan memang menurut babat-babat, apabila ada yang tertulis perkataan tanah Madura, maka yang dimaksudkan adalah Kabupaten Bangkalan, juga termasuk Kabupaten Sampang. Sedangkan apabila ada yang menyebutnya daerah-daerah di sebelah timur dari daerah-daerah tersebut,
maka dimaksudnya adalah Kabupaten Sumeneb atau Sumekar atau Sumanap, dan dituliskannya Pemekasan. Pada suatu ketika perut sang putri mulai terasa sakit seolah akan menemui ajalnya. Di situ ia menghentikan kakinya ke tanah 3 kali guna meminta pertolongan Ki Jai Poleng. Maka seketika itu Ki Haji Poleng datang dan ia pun bilang bahwa sang putri akan segera melahirkan. Tidak lama kemudian lahirlah seorang anak laki-laki yang roma mukanya amat bagus yang kemudian diberi nama Raden Segoro. Segoro artinya lautan. Keluarga itu menjadi penduduk pertama di Madura. Setelah itu Ki Jai Poleng menghilang lagi, tetapi ia sering datang mengunjungi sang putri dengan membawa makanan atau buah-buahan. Diceritakan bahwa perahu-perahu orang dagang yang berlayar dari beberapa kepulauan di Indonesia apabila pada waktu malam hari melalui lautan dekat tempatnya Raden Segoro tersebut, maka mereka melihat cahaya yang terang, seolah-olah cahaya rembulan. Maka mereka akan berhenti untuk berlabuh di tempat itu, geger Madura, dan akan membuat selamatan, makan, minum di situ serta memberi hadiah kepada yang bersahaja itu. Setelah berumur 2 tahun, Raden Segoro sering bermain-main di tepi lautan. Dan pada suatu hari, dari arah lautan datanglah 2 ekor naga yang amat besar mendekatinya. Dengan ketakutan, maka Raden Segoro berlari sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Merasa khawatir takut anaknya dimakan ular naga tersebut, maka ibunya memanggil Ki Haji Poleng. Dan seketika itu Ki Haji Poleng datang menemui si ibu. Maka si ibu menceritakan kejadian yang menimpa putranya tersebut. Kemudian Ki Jai Poleng mengajak Raden Segoro bermain-main di tepi laut. Tidak beberapa lama datanglah 2 ekor naga raksasa itu. Lalu Ki Jai Poleng menyuruh Raden Segoro agar memegang ekor ular dan membantingnya ke arah Raden Segoro. Raden Segoro menolak pemerintahan Ki Haji Poleng, tetapi karena paksaan tersebut, akhirnya Raden Segoro memenuhi permintaan tersebut. Kemudian digegamnya 2 ekor naga raksasa tersebut dan dibandingkan ke tanah. Seketika itu juga 2 ekor ular raksasa tersebut berubah menjadi 2 bilah tombak. Kedua bilah tombak tersebut kemudian diberikan kepada Ki Jai Poleng untuk dibawa menghadap ibunya Raden Segoro. Tombak satunya diberi nama Ki Jahi Si Ngolo dan satunya diberi nama Ki Jahi Si Alpuro. Pada usia 7 tahun, Raden Segoro pindah dari Gunung Geger ke desa Napa. Nama Napa itu karena di situ banyak sekali pohon nepa. Pohon nepa atau banyak yaitu pohon sejenis kelapa tapi lebih kecil dan tidak besar seperti halnya pohon kelapa. Daunnya yang dapat diubah atap rumah, yang masih muda dapat dibuat rokok. Desa tersebut letaknya berada di daerah Ketapang, Kabupaten Sampang, di pantai sebelah utara, dan hingga sekarang masih banyak keranya. Pada suatu ketika negara Mandakawulo kedatangan musuh dari Tijana. Di dalam peperangan tersebut Raja Mandukawulo berkali-kali kalah sehingga rakyatnya hampir habis dibunuh oleh musuh. Di dalam keadaan bingung dan susah tersebut, suatu malam Raja Mandakawulo bermimpi bertemu dengan orang tua yang berkata bahwa di sebelah pojok barat daya dari keraton tersebut ada pula bernama Maduoro atau Madura. Di situ berdiam seorang anak muda bernama Raden Segoro. Raja disuruhnya untuk meminta pertolongan kepada Raden Segoro apabila ingin memenangkan peperangan. Keesokan harinya Raja memerintahkan patinya supaya membawa beberapa prajurit ke Madura. Sesuai dengan mimpinya tersebut, sesampainya di Madura, Pati langsung menemui Raden Segoro dan menceritakan tentang kejadian yang menimpa kerajaan serta meminta pertolongan Raden Segoro untuk membantunya dan juga meminta izin kepada ibunya agar ibunya mengizinkan putranya untuk membantunya. Si ibu memanggil Ki Jai Poleng untuk mendampingi Raden Segoro guna membantu peperangan raja itu dari serangan musuh. Kemudian berangkatlah Raden Segoro, Ki Haji Poleng serta pepati dan prajurit menuju keraton Mandangkawulo dengan membawa pusaka tombak Ki Jahi Ngolo.
Ki Jai Polong ikut serta akan tetapi tidak kelihatan oleh yang lain kecuali Raden Segoro. Dan sampingnya di negara tersebut Raden Segoro langsung berperang dengan tentara Tejina dan didampingi oleh Ki Jai Polek. Pusaka Ki Jenggolo hanya ditunjuki ke arah tempat serangan-serangan musuh, maka banyak musuh yang mati karena mendadak menderita sakit dan tidak lama kemudian semua musuh lari meninggalkan negara Madangkawulo. Raja Madangkawulo mengadakan pesta besar untuk merayakan kemenangan perang dan memberi penghormatan besar kepada Raden Segoro serta memberi gelar Raden Segoro alias Tumenggung Kemet, yang artinya semua musuh apabila bertarung dengan maka akan habis. Raja Siang Tunggal berhajat untuk mengambil anak mantu kepada Tumenggung Kemet dan mengantarkan dia. Dengan disertai surat terima kasih kepada ibunya, Raja menanyakan siapa ayahnya. Maka Raden Segoro akan menyanyikan kepada ibunya nanti. Kemudian Raden Segoro memohon izin kepada Raja Madangkawulo untuk kembali ke Madura. Setelah sampai, maka Raden Segoro kembali menanyakan perihal ayahnya kepada ibunya. Ibunya merasa kebingungan dan menjawabnya bahwa ayahnya adalah seorang siluman. Maka seketika itu pula lenyaplah ibu dan anaknya serta rumahnya yang disebut dengan sebuah keraton Nepa. Demikian riwayat asal-usul tanah Madura yang oleh orang tua-tua dikisahkan bahwa Raden Segoro telah membalas hutang-hutangnya yang menghinakan ibunya dengan pembalasan yang baik, yaitu menolong di dalam peperangan. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata yang kurang tepat. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.